Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok Mercedes-Benz yang beranggotakan saya sendiri, Subagio Nugroho, dan didampingi oleh 3 orang rekan saya, Ahmad Fatih, Aprilia Ramawati, dan Abdul Rahman Torik Musyafa. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai NP completeness dan reducibility. Gitu. Nah, untuk outline-nya sendiri ada 5. Yang pertama, definisi NP complete, lalu ada definisi reducibility, contoh problem NP complete, ilustrasi reducibility, dan contoh problem reducibility. Untuk definisi dari NP complete sendiri, NP complete merupakan persoalan NP yang paling sulit pada NP secara keseluruhan. Yang di sini akan membandingkan dalam tanda kutip hard begitu dengan gagasan tepat yang disebut reduksi polinomial time. Nah, asumsi hal tersebut ada ketika sebuah masalah Q direduksi dihasilkan masalah Q aksen begitu. Jika Q merupakan suatu masalah yang reducible atau bisa dikurangi begitu, maka NP dari kedua masalah Q dan Q aksen hasilnya akan selalu sama ya. Nah, lebih seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam NP complete itu memiliki perbedaan antara NP hard. Jadi kalau NP complete sendiri itu memiliki 2 syarat, sedangkan NP hard itu ada 1 syarat saja. Di NP complete, di mana ada suatu permasalahan B adalah masalah dari NP. NP itu singkatan dari non polinomial. Untuk yang syarat kedua, jika terdapat permasalahan A pada NP lalu direduksi menjadi masalah B. Jadi akan dilakukan reduksi pada permasalahan tersebut. Lalu untuk syarat di NP hard itu apabila suatu masalah tersebut memenuhi ketentuan dari permasalahan B, yaitu NP, di mana hasil itu dari reduksi yang telah dilakukan. Next. Contohnya sebagai berikut. Sebuah permasalahan linier untuk nilai X tak tertentu direduksi menjadi masalah pemecahan persamaan kuadrat. Jadi diberikan suatu rumusan masalah AX plus B sama dengan 0. Maka akan direduksi menjadi 0x kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Kemudian pada solusi permasalahan tersebut dengan rumus seperti ini, maka akan menghasilkan solusi yang sama dengan solusi AX plus B sama dengan 0. Jadi rumus ini menjadi dasar dari reduksi dari permasalahan NP complete. Next. Kemudian selanjutnya ada definisi reducibility, di mana bahasa L1 merupakan polinomial waktu yang dapat direduksi ke sebuah bahasa L2. Dituliskan dengan L1 kurang dari sama dengan polinomial L2. Jika terdapat sebuah fungsi yang dapat dihitung secara polinomial waktu, maka rumusnya menjadi F sama dengan 0,1 direduksi menjadi 0,1. Jadi ini suatu rumus yang nantinya yang terdapat pada permasalahan. Permasalahan ini nanti dapat dilihat di slide selanjutnya. Untuk setiap X elemen dari 0 sama nilai 0 sama 1, maka akan dikalikan dengan X elemen dari L1. Hanya dan jika hanya Fx itu elemen dari L2. F itu merupakan fungsi reduksi, di mana algoritma polinomial waktu F yang menghitung F merupakan algoritma dari reduksi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari reducibility NP. Jadi ini mengilustrasikan reduksi polynomial time dari bahasa L1 yang gambar yang kiri ke bahasa L2 gambar yang kanan dengan fungsi reduksi F. Untuk setiap input X dalam 0,1, solusi dari X dalam L1
memiliki jawaban yang sama dengan solusi fx dalam L2. Nah, dari sini, dari gambar ini dapat dilihat bahwa titik-titik ini akan selalu berada ke titik yang sama dari gambar kiri kanan. Jadi misalnya di kiri sini ada yang di dalam L1, dia akan masuk ke L2 pula. Bisa dilanjutkan. Nah, ini merupakan ilustrasi bukti perhitungan reducibility. Jadi, ini digunakan untuk mengetahui apakah A2 ini merupakan bentuk reduce dari A1. Jadi, input dari X ya melingkupi 0,1, algoritma A1 menggunakan F untuk mengubah Fx. Jadi, F ini dia mentransformasikan X menjadi Fx. Dan A2 untuk menguji apakah Fx L2 dikali dengan output A2 merupakan nilai dari output A1. Nah, ini jadi pertama-tama inputnya X ini dimasukkan ke transformasi F, berubah jadi Fx. Nah, udah direduksi atau diturunkan. Nah, setelah itu Fx ini masukkan A2. Nah, di sini A2 akan menghasilkan dua output, yes atau no. Kalau misalkan yes, berarti Fx berada dalam lingkupan L2, yang berarti X juga berarti dalam lingkupan L1. Nah, kalau A2 yang menghasilkan no, berarti Fx tidak berada dalam lingkupan L2, yang berarti X tidak berada dalam lingkup yang satu juga. Nah, ini dengan bikin kita bisa tahu kalau sebuah fungsi ini dapat direduce atau tidak. Next. Nah, ini merupakan contoh-contoh fungsi yang dapat direduksi. Jadi, max max ini dapat direduksi dari max network flow, dan fungsi min cut ini dapat direduksi menjadi image segmentation. Fungsi max network flow juga dapat direduksi menjadi survey design. Fungsi max network flow juga dapat direduksi menjadi disjoint path. Oke, next. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Fatih. Izin melanjutkan. Jadi untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Kalau di sini dituliskan bahwa kesimpulannya masalah NP komplit dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, maka P tidak sama dengan NP. Di mana apabila masalah NP tidak dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, maka tidak ada NP komplit yang dapat dipecahkan dengan waktu polinomial. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan digambarkan. Jadi sudah jelas sekali bahwa permasalahan NP dan juga NP komplit itu sangat berbeda dari peran reducibility-nya tadi di awal. Karena hal itulah, P tidak sama dengan NP, akan terpusat pada NP komplit. Jadi, P yang tidak digolongkan sebagai NP itu diberi labelnya istilahnya adalah NP komplit dan mematahkan asumsi bahwa ilmuwan teoritis memahami masalah berpusat pada P, NP, dan NPC. Karena belum adanya waktu polinomial untuk masalah NP komplit dan membuktikan P sama dengan NP. Boleh next slide. Nah, di sini untuk ilustrasinya. Jadi ada ilustrasi untuk NP, daerah P, dan juga daerah NPC gitu. Sehingga bukti bahwa masalah NP komplit memberikan bukti yang baik untuk intraktabilitasnya menjadikan P dan NPC seluruhnya ada dalam NP dan himpunan seperti ini. Jadi kalau kita baca di sini, P irisan dari NPC itu sama dengan himpunan kosong. Kalau teman-teman lihat di gambarnya, P memiliki daerah sendiri, NPC juga memiliki daerah sendiri, dan tidak ada permasalahan yang bersinggungan antara polinomial dan juga non-polinomial komplit tadi. Next. Mungkin cukup sekian, teman-teman, presentasi dari kelompok Mercedes-Benz. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.